Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan beberapa tanggapan kami mengenai kasus bom bunuh diri di Bali yang berkenaan dengan penistaan agama, sila pertama Pancasila. Penistaan agama merupakan tindak penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau di luar kompetensinya. Beberapa negara memiliki hukum berkenaan dengan penistaan agama. Sebagai dasar negara, Pancasila digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Segala sesuatu yang hubungannya dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus atau wajib berdasarkan dengan Pancasila. Kasus bom bunuh diri yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 erat kaitannya dengan Pancasila, terutama pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Berikut cuplikan video tentang kasus bom bunuh diri di Bali dan beberapa tanggapan kami mengenai kasus ini dan bagaimana kaitannya dengan penistaan agama pada sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya Mila Prilestiadi akan memberikan tanggapan saya mengenai kasus bom Bali 1. Menurut saya, kasus bom Bali 1 sangat memprihatinkan karena pelakunya adalah warga Indonesia sendiri. Dan dari kasus tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu untuk berjihad. Hal itu tentunya bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana merenggut nyawa seseorang dengan alasan berjihad ataupun membela agama adalah hal yang salah. Kasus tersebut juga termasuk pelanggaran HAM, yang dimana para pelaku telah merenggut nyawa atau merenggut hak untuk hidup dari korbannya. Dan mengapa menurut saya kasus bom Bali ini sebagai salah satu penistaan agama? Karena menurut saya penistaan agama itu tidak perlu harus selalu tentang penghinaan tokoh-tokoh besar, penghinaan terhadap tempat beribadah atau kitab-kitab. Karena dampak yang didapatkan umat Islam setelah terjadinya kasus bom bunuh diri ini, yaitu kehilangan rasa percaya dari umat-umat beragama lainnya. Hal itulah yang menjadikan umat beragama menganggap bahwa umat Islam adalah orang-orang yang teroris karena suka melakukan bom bunuh diri. Harapan dan saran saya semoga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus bom bunuh diri ini, karena sangat merugikan dan membahayakan bagi orang-orang sekitar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Yanuhartikesari dari kelas Pancasila. Menurut saya, dari peristiwa bom Bali tersebut, itu adalah suatu peristiwa yang sangat mengenaskan, di mana para pelaku itu menyebutnya dengan istilah berjihad, sedangkan berjihad sendiri itu artinya bukan seperti itu. Dengan cara mereka merugikan orang lain adalah sesuatu yang sangat salah, apalagi sampai membunuh orang yang tidak bersalah dan tidak tahu kenapa bisa terjadi. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang harus jangan sampai terulang kembali, karena hal itu sangat merugikan orang banyak dan sangat-sangat tidak bagus untuk dicontoh dan jangan sampai diikuti lagi. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Nama saya Elsa Teraes. Saya akan menyampaikan beberapa tanggapan saya mengenai kasus bom Bali ini. Kasus bom Bali merupakan kejadian terorisme yang menjadi salah satu sifat atau aksi yang mengatasnamakan jihad dalam ajaran Islam. Petinggi dalam peristiwa bom Bali ini yakni Ali Imron,
Beranggapan pengeboman ini merupakan cara aksi realisasi terorisme untuk menunjukkan caranya dalam berjihad untuk memerangi kemaksiatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, hasil dari pemahaman konsep jihad yang salah ini, menurut saya perbuatan itu merupakan perilaku penistaan agama. Penistaan bukan hanya ucapan, tetapi juga perilaku. Kalau membunuh orang seenaknya, kemudian mengatasnamakan agama Islam, itu sikap menistakan agama Islam, mengotori agama Islam, melecehkan agama Islam, dan itu merupakan perbuatan orang yang tidak bermoral. Mengatasnamakan jihad Islam, jelas sekali jihad seperti itu dilarang oleh agama Islam. Jihad menurut syariat Islam ialah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah dengan cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran, bukan dengan melakukan pengoboman yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Hal ini merupakan penistaan agama dan merupakan pelanggaran HAM para korban, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk berkebebasan dalam beragama. Dalam kasus penistaan agama ini, terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi hal serupa. Saling toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia sangat diperlukan di negara Bhinneka Tunggal Ika ini agar tidak terjadi perpecahan satu dengan yang lainnya. Sekian tanggapan saya, terima kasih. Saya Ade Rahmawati dari kelompok 4 akan menyampaikan tanggapan saya mengenai peristiwa bom Bali 1 yang terjadi tepatnya di Jalan Legian, Kuta Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Nah, pada tahun 2022 ini menjadi momen peringatan tepatnya 20 tahun tragedi bom Bali 1 yang menewaskan sekitar 202 orang tewas dan juga 209 orang luka-luka. Tentunya peristiwa ini menjadi luka bagi masyarakat Bali khususnya dan juga kami sebagai warga negara Indonesia, dikarenakan pelaku bom tersebut merupakan warga negara Indonesia sendiri. Penyebab terjadinya bom Bali 1 dikarenakan kurang ketatnya pengamanan tentang terorisme di Bali. Dan setelah terjadinya tragedi tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Aksi tragedi bom Bali 1 ini sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terjadinya aksi bom Bali 1 atau kegiatan radikal ini selain disebabkan oleh kurangnya pengamanan yang ketat, juga disebabkan oleh pemahaman agama yang cenderung legalistik atau eksklusif, dan juga organisasi-organisasi radikal yang tidak mempunyai ideologi mengenai Pancasila. Kelompok radikal terorisme ini mengusung ideologi penghancuran dan pembunuhan, di mana mereka juga bertujuan untuk menghancurkan ideologi Pancasila. Pencegahan aksi terorisme ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan hukuman kepada WNI yang melakukan latihan terorisme dan juga peran negara dalam mematangkan ideologi Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih. Saya Adaha Nuriansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pendapat tentang peristiwa bom Bali dan hubungannya dengan Pancasila. Bom Bali merupakan salah satu tindakan terorisme di Indonesia, di mana tindakan tersebut sudah terorganisir dan bertujuan untuk memberikan teror kepada masyarakat Indonesia. Dikutip dari beberapa sumber bahwa bom Bali bertujuan untuk mendirikan agama Islam seutuhnya dan mendapatkan jihad di jalan agama. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan Pancasila, di mana disebutkan dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak atau melakukan kejahatan untuk mencapai tujuan tertentu. Bom Bali sendiri merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia karena dampak yang diberikannya sangat merugikan. Sekian tanggapan yang dapat kami berikan dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat ditarik dari peristiwa bom Bali adalah peristiwa bom Bali merupakan salah satu tindakan terorisme yang sangat
dilarang dalam Pancasila, serta dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.